Halo sobat-sobat dimanapun berada, kembali lagi dalam channel Wartawan Injil. Baik, langsung aja pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang masih dengan suasana yang santai tapi serius. Temanya kali ini adalah tentang Sons of God atau anak Allah yang tertulis di Bible. Ya. Jadi di dalam Alkitab atau Bible ini ada banyak bertaburan istilah anak Allah atau anak-anak Allah. Apa maksudnya? Nah, saudara-saudariku, saya berikan ilustrasi dulu ya. Di Bali ada istilah orang menyebut kata gedang. Di Jawa juga ada orang menyebut gedang. Nah, kalau mau tanya istilah gedang yang dipahami orang Bali, ya tanyanya harus sama orang Bali. Jangan tanya sama orang di Hong Kong, ya tanya orang Bali. Beli atau ke, apa arti gedang? Maka akan dijawab oleh mereka. Gedang itu bahasa Bali yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah pepaya. Oh. Kalau tanyanya kok ke orang Jawa lain lagi. Gedang apa? Gedang goreng, gedang kukus, kolak gedang. Gedang di Jawa artinya adalah pisang. Bahasa Inggrisnya banana, ya. Jadi gedang versi Bali beda dengan gedang versi Jawa. Ada juga istilah manuk. Kalau di Jawa manuk artinya adalah burung, manuk emprit, manuk doro ya. Tapi kalau di Medan, orang Medan ada manuk panggang. Maksudnya bukan burung panggang, tapi ayam panggang ya. Sebab manuk dalam bahasa Medan artinya ayam. Nah, jadi jangan asal disamakan, nanti orang Medan ngotot. Pokoknya manuk harus artinya ayam saja. Tidak boleh diartikan lain. Nggak bisa begitu ya. Atau orang Jawa juga ngotot. Pokoknya manuk itu harus burung. Nggak boleh diartikan lain. Nggak bisa begitu ya. Karena ini masalah bahasa, budaya, dan tradisi. Setiap tempat, setiap daerah bisa berbeda pemahaman. Nah, kembali kita ke bicara soal anak Allah atau anak-anak Allah atau sons of God ya, yang ada di dalam Bible atau Alkitab. Nah, sekali lagi kalau kita mau tahu makna anak Allah yang ada di Alkitab, ya harusnya tanya kepada orang yang memahami atau orang yang berbudaya tradisi memakai kata-kata itu. Nah, karena ini berasal dari Yahudi atau dari Ibrani, ya kita harus memahami budaya tradisi Yahudi. Apa sih maksudnya anak-anak Allah menurut bangsa Yahudi ya? Jangan tanya sama yang lain, jangan tanya ke orang Korea, tanya ke orang Hong Kong, apalagi tanya ke Pak Rizik Sihab, jangan ya. Nanti diejek. Tuhan kok punya anak? Bidannya siapa? Jangan ya. Tanyanya harus yang ketepat, orang yang pas. Nah, sahabat-sahabatku, jadi sebenarnya ini istilah yang gampang bagi orang-orang yang memahami ya. Saya beri ilustrasi lagi sebelum saya jelaskan. Di dalam budaya teman-teman saudara-saudari kita muslim ada juga istilah Rasulullah atau Nabi Muhammad disebut sebagai Muhammad kekasih Allah. Nah, hati-hati. Ini budaya dan tradisi muslim harus dipahami dengan pemahaman, pengetahuan yang pas. Maksudnya Muhammad kekasih Allah bukan berarti atau jangan sampai diartikan sembarangan seenak jidat dengan mengatakan, wow, berarti Allah punya pacar. Pacarnya Allah namanya Muhammad. Sesat, ya. Jadi Muhammad kekasih Allah artinya adalah Muhammad adalah manusia yang sangat dekat dengan Allah. Bukan Allah punya pacar. Awas bisa sesat. Nah, begitupun ketika kita memahami budaya lain. Ada istilah anak Allah. Jangan dipahami seenak jidat kita. Maka kita harus tanya kepada sumbernya. Karena istilah anak Allah ada tertulis dalam Alkitab. Kita cek sendiri di dalam Alkitab. Ada banyak ayatnya. Salah satunya di Mazmur 90 ayat 2 dikatakan, bumi dan dunia diperanakkan. Loh, berarti bumi dan dunia ini ternyata adalah anak Allah menurut Alkitab.
bumi dan dunia diperanakkan. Nah, jadi dengan kata lainnya, bumi dan dunia diciptakan. Jadi makna anak ini adalah ciptaan Allah yang dekat dengan Allah. Maka digambarkan di Alkitab juga menyebut Allah atau Yehova sebagai Bapa. Jadi hubungan antara manusia yang disayangi, dicintai Allah dengan Allah adalah Bapa atau anak dengan Bapa. Bukan seperti budak dengan tuan, dengan bosnya, bukan. Tapi seperti anak dengan bapa. Jadi hubungannya dekat. Hubungannya penuh cinta, penuh kedekatan. Kemudian ayat yang lain selain Mazmur 90. Dikatakan bumi dan dunia adalah anak Allah ya. Sekarang juga disebut di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Anak-anak Allah ini dijelaskan begitu detail di ayat ini. Anak-anak Allah bla 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 yaitu bla 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 orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki. Ya, jadi jelas ya, anak Allah yang dimaksud di Alkitab ditegaskan di sini. Catat, ingat baik-baik ayatnya. Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah, bukan dari daging, bukan pula keinginan jasmani laki-laki. Jadi tidak ada urusannya dengan istilah anak dalam fenomena hubungan manusia ya, hubungan seksual manusia. Tidak ada urusannya, ini beda sama sekali ya. Kemudian juga kalau kita baca di kitab-kitab lainnya, orang-orang yang membawa damai, Injil Matius pasal 5 ayat 9, disebut sebagai anak-anak Allah. Orang pembawa damai disebut anak-anak Allah. Dalam kitab Roma juga dikatakan orang yang menerima hak waris surga, orang yang mau taat kepada Yesus juga disebut anak-anak Allah. Jadi istilah anak Allah di Alkitab jelas sama sekali tidak ada urusannya dengan anak secara jasmani atau anak yang seperti manusia melahirkan anak. Sama sekali beda. Ya. Sebagai pemahaman juga, sebagai tambahan saya berikan begini sahabat-sahabatku. Jadi kalau di dalam budaya tradisi bahasa Inggris ada juga istilah Godfather atau Godmother. Nah, ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kata per kata jadinya rancu dan bikin orang bingung. God itu Allah, Father itu Bapak. Jadi Godfather, Bapak Allah. Godmother, Ibu Allah. Kan jadi bingung Anda. Nah, tapi kalau Anda buka di kamus Godfather, buka di kamus bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia tidak ada ditulis Bapak Allah, bukan. Tapi Bapak Asuh atau Bapak Baptis. Bapak rohani ya. Godmother, ibu asuh atau ibu baptis atau ibu rohani. Lu kata Godnya kok hilang? Ya memang begini. Pemahaman budaya setiap tradisi negara satu negara lain ini ada perbedaan-perbedaan. Ya, kalau orang tidak memahami istilah Godmother dan Godfather, kemudian ditafsirkan, diartikan sembarangan, Bapak ayah, Bapak Allah, Ibu Allah, kan jadi kacau. Ya. Nah, maka demikian juga dengan istilah-istilah lain. Misalkan di budaya Yahudi ada istilah anak Allah. Ada juga istilah anak sulung. Anak sulung itu bukan berarti anak pertama. Kalau di bahasa Indonesia mungkin anak sulung berarti anak mbarep. Kalau orang Jawa bilang anak yang lahir pertama. Di Yahudi tidak mesti. Anak sulung bisa bermakna anak yang lahir pertama, tapi bisa juga tidak. Dikatakan Daud adalah anak sulung. Maksudnya anak pilihan. Anak yang disayangi. Itu tertulis di Mazmur 89 ayat 28. Daud itu anak sulung Allah. Bukan berarti anaknya Allah yang pertama. Bukan ya. Baik sahabat-sahabatku, saya pikir ini gampang banget sebenarnya bagi orang-orang yang mau baca dengan teliti Alkitab. Jadi kan karena istilah anak Allah itu munculnya di Alkitab. Ya harus dipahami secara Alkitab. Ini namanya scriptura, interpres scriptura. Jadi
ayat Alkitab diinterpretasikan dengan ayat Alkitab juga. Jadi jangan seenak kita. Anak Allah, wih kita tafsirkan menurut budaya Cina, menurut budaya Indonesia, menurut budaya Jawa. Ya nggak nyambung. Di Bali juga misalkan ada istilah anak pantai. Saya pernah jadi anak pantai dulu di Bali. Coba Anda nggak ngerti makna yang dimaksud orang Bali kan pasti kacau. Jadi anak pantai Anda mungkin berpikir, anak ketika belum pernah mendengar, kemudian tiba-tiba mendengar istilah anak pantai. Orang berpikir, oh di Bali kan banyak pantai ya. Ada pantai Kute, pantai Sanur, pantai Tanah Lot, pantai Nusa Dua, pantai Padang, banyak sekali pantai di sana. Anak pantai, oh jangan-jangan itu maksudnya ikan yang kecil-kecil. Atau diartikan, oh maksudnya itu pertemuan antara pantai Nusa Dua dengan pantai Kute. Itu disebut anak pantai. Atau diartikan lain lagi. Anak pantai itu maksudnya pantai tapi kecil dia. Maka disebut anak. Jadi kacau. Kalau mau tahu istilah anak pantai ya tanya sama orang Bali. Beli gede, beli putu. Apa maksudnya anak pantai? Tanya. Jangan diartikan sendiri. Nah, kalau sudah ditanya jelas. Anak pantai artinya adalah orang-orang yang setiap harinya banyak menghabiskan waktu di pantai. Orang-orang dia bisa berusia apa umur berapapun, meskipun umurnya sudah 50 tahun, kalau setiap hari hidupnya di pantai juga tetap disebut anak pantai. Meskipun sudah tua, sudah bapak-bapak, sudah kakek-kakek, tapi tetap disebut anak pantai karena tinggalnya di sekitar pantai. Oh, jadi anak pantai bukan pantai yang beranak. Ya bukan, ya. Baik, jadi dengan istilah-istilah seperti ini sebenarnya kalau kita memahami dengan jiwa yang tulus ya, yang jujur, kemudian mau membuka wawasan, niscaya tidak akan tersesat. Ya. Di frase bahasa Indonesia juga ada istilah anak tangga. Kan nggak tahu mikir ibunya tangga siapa, bapaknya tangga, terus bidannya siapa. Tangga kok punya anak, emang bidannya siapa? Jangan bilang gitu ya Pak Rizik Sihab. Kemudian juga ada istilah anak kunci. Emang bidannya siapa? Ya, jangan gitu ya. Pakailah wawasan yang cerdas, hati yang tulus, yang jujur. Jadi kalau membaca kitab-kitab agama lain yang belum dipahami, harus dengan kesadaran yang jujur, yang ikhlas. Jangan ada prasangka-prasangka buruk. Bukalah hati, pelajari dengan teliti. Niscaya akan paham ya. Jadi semua orang yang dekat dengan Allah, menurut versi Alkitab, ini menurut budaya Alkitab ya, kita tidak bicara budaya yang lain. Menurut budaya Yahudi dan budaya Alkitab, orang-orang yang dekat dengan Allah bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Ciptaan-ciptaan yang dibuat dengan Allah, dengan hati, dengan kesungguhan, juga disebut sebagai diperanakkan oleh Allah. Bahkan bumi dan dunia disebut sebagai anak Allah. Baik sahabat-sahabatku, sekian video kali ini tentang anak Allah. Jadi jangan gagal paham lagi ya. Anak Allah adalah bidannya siapa? Jangan. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Salam dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia.